rumus menghadapi perempuan. Kalau dia suka ngomel ada dua sebabnya. Satu, jarang dipuji. Langsung dia bilang betul. Ya toh? Makanya Pak, puji istrimu. Dan hebatnya ini pujian, bapak halal bohong untuk memuji istri. Wih, makin cantik kau sayang. Dan itu memuji biar dia tahu kita bohong, dia senyum-senyum. Makin mulus saja kulihat kau sayang. Dia hidup itu hidungnya. Iya toh? Maka puji dia. Begitu dia dandan selesai mandi, puji. Aduh, rasanya kau makin cantik aja, Dek. Aduh. Nah, itu. Yang kedua, penyebabnya karena jarang kasih hadiah. Betul. Dan perempuan paling senang hadiah, uang. Ya tuh Bu? Tidak percaya kau dengar. Jawab Ibu ya. Biar suami tidak pula, yang penting ada kau dengar. Jadi sebenarnya yang dia cari bukan kau, uangmu dia cari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kita selawat semuanya. Boleh? Tapi saya minta izin, boleh enggak dinyalakan lampu HP-nya? Saya rasa-rasanya keliling-keliling ceramah di Sumatera, malam ini acaranya yang paling ramai. Masya Allah. Boleh yang di belakang nyalakan lampu HP-nya. Saya mau perlihatkan di medsos saya bahwa ini loh rakyat Aceh Tamiang, cinta selawat. Yuk ya angkat HP-nya ya, nyalakan. Yang tidak punya HP pinjam temannya. Yang di sana yuk semua nyalakan. Semua yang punya HP, kita doakan yang nyalakan HP-nya, mudah-mudahan nanti berkumpul dengan Rasulullah minum telaga Kausar. Yang punya HP dan tidak naikkan, mudah-mudahan jauh juga nanti rezekinya. Ayo kasih naik, yuk naikin. Ini wujud kecintaan kita kepada Nabi. Yuk sama-sama ikut ya. Kita mulai ke kanan. Yuk. Salatullah ala toha rasul. Salatullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil ba. Sekali lagi. Salatu salamun ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin ala yasin. Alhamdulillah. Terima kasih. Simpan lagi HP-nya. Terima kasih. Nyalakan lagi lampu. Terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita hormati, Bapak Bupati dan Wakil Bupati beserta istri Kabupaten Aceh Tamiang beserta para pejabat yang hadir di tempat ini, alim ulama, Bapak Ibu saudara-saudara sekalian
yang insya Allah dimuliakan rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini kita masih memperingati Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia, ternyata provinsi yang paling panjang peringatan Maulidnya itulah provinsi Aceh. Sampai 3 bulan, sampai saya posting tadi Instagram saya acara ini, banyak yang komentar, masih adakah Maulid Ustadz? Nah, Maulid itu perlu kita tahu dulu. Maulid Bu, hari lahirnya Nabi, hari lahirnya tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah, hari lahirnya disebut Maulud. Apa Ibu? Maulud. Sementara merayakan kelahirannya disebut Maulid. Merayakannya boleh 3 bulan, boleh 4 bulan, bahkan boleh tiap bulan dirayakan. Tapi hari lahirnya hanya sekali, namanya Maulud. Peringatannya Maulid seperti malam ini. Maka berbicara Maulid, ada lagi yang berkata, Maulid bid'ah, tidak ada pada zaman Nabi. Biarlah mereka berkata bid'ah, biarlah mereka berkata sesat. Kalau saya, prinsip saya ceramah Maulid ini karena cinta kepada Rasul. Kalau mereka menuduh saya sesat, biarlah, yang penting karena saya sesat karena cintaku kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagi saudara-saudara yang tidak mau Maulid, kami hormati kalian, tidak usah, kami tetap hormati. Tapi jangan pula kau sakiti perasaan kami, karena kami cinta kepada Nabi, kami berkumpul mendengarkan kisah Nabi, lalu kau tuduh kami sesat dan bid'ah. Mari saling menghormati. Berbeda pendapat boleh, yang tidak boleh berpecah belah dan saling menghina. Yang mau Maulid silahkan, yang tidak mau Maulid silahkan. Maulid ini kalau alasannya bid'ah karena tidak ada pada zaman Nabi, kalau begitu jangan kau ceramah pakai mic. Kenapa? Ceramah pada zaman Nabi tidak ada mic. Nah, ini bid'ah. Saudara-saudara sekalian yang tidak pernah katanya dipraktekkan oleh Nabi, maka saudara yang bayar zakat fitrah pakai beras itu bid'ah karena Nabi tidak pakai bayar fitrah dengan beras. Saudara-saudara sekalian mengatakan tidak pernah di zaman Nabi, maka saudara-saudara sekalian yang pergi ke tanah suci pakai pesawat juga bid'ah. Maka pergilah kau naik onta. Karena Nabi dari Madinah ke Mekah naik onta. Pakailah onta dari Aceh Tamiang. 7 tahun tidak sampai-sampai. Maka yang baik kita saling menghormati. Yang mau Maulid silakan, yang tidak mau Maulid silakan. Yang kedua, Bapak Ibu, kenapa kita Maulid? Bu. Kenapa kita Maulid? Karena banyak sekarang orang lebih hafal sejarah pejabat, lebih hafal sejarah artis, lebih tahu sejarah selebriti daripada nabinya. Ada bapak ditanya, Pak, kenapa tahun lahirnya Nabi disebut tahun gajah? Apa kata bapaknya? Karena bukan tahun kambing, anak. Dia balik tanya ibunya. Saya tidak percaya itu kata bapak. Kenapa disebut tahun kambing? Tahun gajah, Bu. Apa kata ibunya? Kenapa saya kau tanya? Untuk apa kau sekolah? Padahal kita mesti tahu sejarah Nabi. Kenapa? Supaya kita tahu, setelah tahu kita bisa contoh dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mau contoh Nabi kencing kalau kita tidak tahu bagaimana cara Nabi kencing? Bagaimana kita mau contoh Nabi sebagai pemimpin kalau cara Nabi memimpin kita tidak tahu? Bagaimana kita mau contoh Nabi berkeluarga kalau cara Nabi memperlakukan istri dan anaknya kita tidak tahu? Maka Maulid ini kita datang untuk mendengar kisah Nabi, mudah-mudahan dengan kisah itu kita contoh. Saya datang Maulid Ustadz, mau lihat Ustadz Das'at, aduh kasihan, kecewa Bapak Ibu kalau cuma mau lihat Das'at Latif. Kau tengok ini Das'at Latif, apa kelebihannya? Pendek, ceper, hitam, pesek. Ya ketawa,
Memang saya tidak gagah ibu, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kamu semua foto sama saya toh. Paling berepot kita foto sama emak-emak. Ulang Ustadz, selfie Ustadz. Ulang Ustadz, kabur. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali mukamu yang kabur. Nah, sekarang kita datang untuk mencontoh Nabi. Coba saya mau tanya dulu, Bu, ale Bu, ini yang baju pink, yang merah, ya oke. Bu, berapa anaknya Nabi? Bingung, kan? Bingung. Ini, sampean. Itu anak kecil. Siapa anak pertamanya Nabi? Itu mulai dari orang tua sampai anak-anak enggak ngerti. Inilah pentingnya kita maulid. Anak-anak Nabi. Baru tahu 7 orang. 3 laki-laki, pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Oh, baru ada yang tahu. Baru tahu anak Nabi pertama namanya Qasim. Ini paling tidak pulang maulid ada di benakmu. Oh, anak Nabi 7, 3 laki-laki, 4 perempuan. Yang pertama namanya Qasim. Paling tidak kau sudah tahu. Saya dulu waktu kecil, lagu cepat sekali saya tahu sejarah Nabi. Kenapa? Ibu saya memperkenalkan sejarah Nabi melalui lagu. Pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Oh, dahulu kala kan banyak. Ada zaman Flintstone, zaman batu. Ada zaman penjajahan. Ini zaman apa? Zaman pada zaman dahulu kala, pada zaman jahiliyah. Oh, zaman jahiliyah. Lahirlah seorang rasul. Saya tanya, siapa namanya? Yang terakhir dan mulia. Saya tanya, siapa namanya? Nabi Muhammad namanya. Ibunya Siti Aminah ibunya. Bapaknya Abdullah nama ayahnya. Di mana tinggal? Aceh Tamiang atau Medan? Madinah tempat tinggalnya. Terus setelah dewasa diangkat menjadi rasul. Siapa yang angkat? Bupati atau wakilnya? Oleh Allah yang kuasa. Allah itu siapa, Mak? Pencipta alam semesta. Itu lagu-lagu ibu dulu. Dari sebaik lagu itu saya bisa tahu Nabi terakhir namanya Nabi Muhammad. Kapan lahirnya? Zaman jahiliyah. Siapa bapaknya? Ada namanya Abdullah. Siapa ibunya? Siti Aminah. Di mana tinggal? Di Madinah. Siapa Allah? Pencipta alam semesta. Itu lagu. Dari dulu lagu-lagunya bagus. Sekarang lagu-lagunya ibu-ibu apa? Cikampek, Tasikmalaya. Aku capek gara-gara dia pret. Apa gunanya kau tahu itu? Lagunya anak-anak muda kita apa sekarang lagunya? Pikiranku tak dapat ku mengerti, kaki di kepala, kepala di kaki. Pantas kau dongok. Kepalamu kau simpan di kakimu. Ya, maulid ini kita datang mau mendengar kisah Nabi. Bapak Ibu, banyak sekali sejarah Nabi, tapi karena waktu terbatas. Kita pilih saja. Bu, Nabi itu ibu belum lahir sudah wafat bapaknya. Belum lahir. Lahir lagi baru 4 hari diambil ibu susunya, Halimatus Sa'diyah. 4 tahun sama Halimatus Sa'diyah balik ke ibunya. Usia 6 tahun meninggal lagi ibunya. Pindah ke kakeknya. Usia 8 tahun meninggal lagi kakeknya. Diambil oleh pamannya.
Usia 12 tahun mulai perang. Perang waktu itu perang antar suku, belum perang agama. Apa tugasnya Nabi? Mengumpulkan anak panah. 12 tahun. Usia 16 tahun mulai dagang ke Syam. Sampai di sini satu. Nabi Bu hidupnya penuh masalah. Ada di sini hidup tidak ada masalah? Ada? Ada? Tidak ada orang tidak ada masalahnya Bu. Ini saya lihat ini muka-muka penuh masalah juga semuanya. Paling banyak masalah di sini masalah pinjol. Mana ada orang tidak ada masalahnya? Mau tengok, coba lihat dalam rumah tangga. Ada orang sudah 2 anaknya tidak punya rumah. Masalahnya tidak punya rumah. Alhamdulillah ada orang belum menikah sudah punya rumah. Tapi apa masalahnya? Tidak ada anaknya. Ada orang punya rumah, punya anak, apa masalahnya? Suaminya selingkuh. Suaminya setia, istrinya setia, punya anak, punya rumah. Apa masalahnya? Mertuanya ikut campur. Mertuanya bagus, apalagi masalahnya? Suaminya mau kawin lagi. Tidak ada orang tidak punya masalah. Adik-adik mahasiswa sekarang apa masalahnya? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalahnya, muncul masalah baru, mau pegawai negeri. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya, muncul lagi masalah baru, mau jadi kepala bagian. Sudah jadi kepala bagian selesai masalahnya, mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas selesai masalahnya, masalah makin besar, mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya, makin besar masalahnya, mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai masalahnya, mau 2 periode. Sudah 2 periode, ditangkap KPK. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Semua orang punya masalah Pak. Ini yang bicara, yang ceramah sekarang. Banyak juga masalah saya Bu. Adik-adik kau lihat ini masalah saya. Anda cuma lihat saya di panggung, tapi perjalanan sampai ke panggung ini penuh dengan masalah. Masih pagi-pagi jam 5 kita sudah bangun ke bandara. Sudah dari bandara terbang dari Makassar ke Jakarta 2 jam lebih. Sampai Jakarta terbang lagi ke Medan 2 jam. Sampai di Medan belum dikasih makan, kasih jalan lagi. Gaspol, Pak Bupati tadi bilang gaspol kan? Maka panitianya ini dek lain kali kalau itu tamumu dia berangkat sudah lewat makan sarapan dan belum makan siang, tiba 2:30 jangan langsung tancap gas. Perjalanan jauh ini isi bensin dulu. Ini namanya kelalaian. Ya, kalau orang Bugis itu tersinggung dia kalau dikasih begitu. Ya, mudah-mudahan jadi pelajaran ya. Nanti nih Pak Bupati panggil Kabak Kesranya. Kenapa kok kasih lapar Pak Ustadz? Ya. Nah sudah itu Bapak Ibu sekalian, masalah saya paling besar sekarang Bu, banyak janda-janda yang curhat. Waduh Ustadz, baru saja suami saya meninggal. Adakah doa-doa penenang jiwa? Saya kasihlah doa penenang jiwa. Lama-lama dia bilang, Ustadz jiwaku sudah tenang. Maukah Ustadz menjadi imam dalam hidupku? Saya mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua kita punya masalah Pak. Tidak ada orang tidak punya masalah. Siapalah kita ini Pak? Siapa kita ini? Nabi paling mulia, tidak ada dosanya, tidak pernah nyakiti orang, tidak pernah bicara kasar. Tapi apa tidak ada masalahnya? Penuh masalah. Belum lahir sudah yatim. Dalam rumah tangga, ekonomi, adik-adik sekalian, perlu kalian tahu, Nabi itu kasihan, pernah 3 hari 3 malam tidak makan nasi, tidak makan roti lah, karena beliau tidak makan nasi, tidak makan roti. Apa dia makan? Cuma kurma dan
air putih sampai cucu beliau Hasan Hussein pucat 3 hari 3 malam tidak makan roti. Itu Nabi. Dalam rumah tangga beliau pernah Aisyah dituduh selingkuh. Dalam pekerjaan sebagai Nabi bukan cuma dibully, bukan cuma dikasih hoax, tapi dikina sampai diusir dari kampung halamannya. Beberapa kali mau dibunuh. Siapa yang mau melakukannya? Pamannya sendiri. Itu manusia suci. Apalagi kalian yang tukang tipu. Kalau begitu, bukan masalah kita. Masalah kita adalah bagaimana menyikapi masalah. Ustadz, banyak utangku. Sebenarnya bukan utang itu yang jadi masalah. Masalahmu kenapa kau berutang? Bagaimana kau tidak berutang? Kau tidak syukuri apa yang Allah kasih. Kalau gaji suamimu cuma 3 juta, jangan kau gaya hidup 5 juta. Pasti berutang 2 juta. Betul-betul kau semua pelakunya. Kalau gaji suamimu cuma pegawai honor, jangan kau gaya hidup sebagai pengusaha. Mau pergi pengantin semua serba baru, pret. Akhirnya apa? Ngutang. Ngapain kau beli lemari 3? Ngutang lagi. Kalau kau tahu suamimu pegawai honor yang ngap-ngap, kadang gaji, kadang tidak, kadang lama cair. Ada pegawai honor di sini? Ada. Biasanya kasihan banyak pegawai honor itu Satpol PP, polisi setengah. Kasihan itu biasa, Pak. Saya tahu itu lagunya pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Iya, berarti yang jadi masalah bukan utang, yang jadi masalah kenapa kau berutang. Nah, kau tidak akan mati. Handphone, semua anak mau punya handphone. Kalau mau punya handphone, beli yang jangan mahal. Mau punya semua, mau punya motor. Kalau hanya mampunya dua saja, jangan semua anggota keluarga punya. Karena kau tidak akan mati tanpa motor, tapi begitu kau punya utang, bisa berantakan keluargamu. Pertama mau dibelikan jilbab. Suaminya belikan. Sudah dibelikan jilbab, muncul masalah baru. Pak, tidak serasi bajuku. Nah, beli lagi baju tuh. Sudah dibelikan baju, masa tidak cocok dengan roknya, Pak? Nah, beli lagi rok. Sudah rok, lah bilang, mesti pas dong dengan tasnya. Akhirnya apa? Gara-gara jilbab semua dibeli. Banyak orang berutang juga gara-gara apa? Susu kaleng. Anaknya melahirkan pakai susu kaleng. Susu kaleng mahal, akhirnya ngutang. Kenapa pakai susu kaleng? Kenapa tidak pakai susu original? Jangan ketawa, saya serius ini. Saya tahu karena banyak ngutang sama saya gara-gara susu kaleng. Ustadz, anak saya mau nyusu, Ustadz, tidak ada susu kaleng. Saya bilang, Bu, kenapa tidak pakai ASI? Air susu ibu. Air susu ibu, Bu, praktis, higienis, murah, ekonomis. Selesai. Kelebihan air, sisanya kasih suami. Ya toh, ini semua mau pakai susu kaleng. Akhirnya anakmu sifatnya seperti kaleng. Susu kaleng kan susu sapi. Ustadz, ngutang ini Ustadz. Kenapa? Popo. Kenapa pakai popo? Popo itu ibu orang kaya. 5 kali ganti sehari. Kenapa tidak seperti ibu-ibu dulu? Ibu-ibu dulu kalau melahirkan dia pakai apa? Beli kain 3 lapis, plastik bawahnya. Kalau ibu kreatif, kencing, ganti lagi karpetnya, kainnya.
Kalau ibu malas, dia kasih biarkan anaknya kencing sampai pagi, sampai dia berenang di situ. Ini yang namanya bukan susu kaleng yang jadi masalah, kamu malas. Pegawai negeri, Ustadz, kenapa Pak? Saya lihat Bapak dekat dengan Kapolri. Bolehkah saya dibantu pindah Ustadz? Saya bisa pindah kembali ke Sulawesi, ibu saya sakit. Bohong lagi tuh. Jadi yang jadi masalah bukan tempat kerjamu. Yang jadi masalah kamu tidak menerima kenyataan. Kau pernah tanda tangan waktu kau jadi anggota, siap ditempatkan di mana saja di seluruh pelosok Indonesia. Begitu kerja, tolong pindahkan saya Ustadz. Saya bilang, saya ini Pak penceramah, bukan staf ahli. Jadi yang jadi masalah bukan tempat kerjamu. Yang jadi masalah kamu tidak ikhlas menerima itu. Semua kita punya masalah. Maka ketika ada masalah, dua kata Allah. Ibu-ibu, Bu, Pak, ada masalah, Allah tidak bilang, Das'at kalau ada masalahmu, kau anggota DPR dulu. Das'at ada masalahmu, kau jadi kaya dulu. Das'at ada masalahmu, kau jadi bupati dulu. Kau jadi dokter dulu. Tidak, Allah cuma minta dua. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Sabar, perbaiki sholatmu. Istri saya cerewet, sabar. Pak, kalau istri cerewet, sabar. Bagaimana cara sabar Ustadz? Satu, alladzi idza asabatum musibah qalu. Kau sudah tahu. Jadi kalau ngomel istrimu, cek. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi jangan kau lihat mukanya sambil innalillah, tambah marah dia. Bagaimana caranya? Balik kanan, baru innalillahi. Bayangkan kalau dia lagi ngomel, kau bilang innalillahi. Tambah ngamuk dia. Gimana caranya Ustaz? Selesai ngomel, balik innalillahi inna ilaihi. Insya Allah tenang hati. Dan kalau perempuan ngomel, jangan dilayani Pak, tidak ada gunanya. Apalagi kalau dia bilang pokoknya, kau diam saja. Dan ini perempuan ahli sejarah Pak. Satu kali kita salah sampai mati dia ingatnya. Bertanya satu sudah dijelaskan, muncul pertanyaan dua. Sudah dijelaskan dua, muncul lagi pertanyaan tiga. Sudah selesai semua, dia bilang itu 2 tahun yang lalu. Bukannya sudah selesai. Ini ahli sejarah ini semua ini. Dan itu perempuan Pak, bawa pulang ini oleh-oleh. Rumus menghadapi perempuan. Kalau dia suka ngomel, ada 2 sebabnya. Satu, jarang dipuji. Langsung dia bilang betul. Ya toh? Makanya Pak, puji istrimu. Dan hebatnya ini pujian, bapak halal bohong untuk memuji istri. Wih, makin cantik kau sayang. Dan itu memuji biar dia tahu kita bohong, dia senyum-senyum. Makin mulus saja kulihat kau sayang. Dia hidup itu hidungnya. Iya toh? Maka puji dia. Begitu dia dandan selesai mandi, puji. Aduh, rasanya kau makin cantik aja dek. Aduh. Nah itu. Yang kedua, penyebabnya karena jarang kasih hadiah. Betul. Dan perempuan paling senang hadiah, uang. Ya toh Bu? Tidak percaya kau dengar. Jawab ibu ya. Biar suami tidak pulang, yang penting ada kau dengar. Jadi sebenarnya yang dia cari bukan kau, uangmu dia cari. Maka laki-laki pasti, perempuan pasti ngomel, jarang kau puji, kau tidak pula kasih hadiah, dan kau mau jadi bidadari sorga, pret. Makanya istri saya selalu saya puji. Aduh, rasanya waktu baru pertama kita ketemu sayang,
Kalau dia bilang gitu, saya tahu kau bohong tapi tidak apa-apa. Itu perempuan, puji dia Pak. Kasih hadiah. Bapak pulang tugas, adik-adik tentara, polisi, ANS, ya, pulang dari tugas 1 minggu, bawakan istrimu hadiah. Sekali-sekali adik-adik pengantin baru, Gojek atau apalah kamu dagang dari pasar, sekali seminggu bawakan hadiah. Suatu kali saya pulang ceramah, saya bawakan istri saya emas. Gelang, kalung, tebal. Terharu dia Bu. Dia bilang berkaca-kaca matanya. Dia bilang, terima kasih Ustaz. 1 bulan kemudian dia tahu palsu. Dia bilang, ternyata kau kasih saya palsu. Saya bilang, meskipun palsu itu mas, tapi cintaku murni 24 karat. Begitu. Puji istri, kasih hadiah. Kita juga Ibu, kalau sudah suami memuji dan memberi hadiah ala kadarnya, hargai. Ibu-ibu, dengar ini. Tidak ada suami yang mau kasih menderita istrinya. Semua mau kasih emas, kasih rumah yang mewah, kasih perhiasan sesuai maunya. Tapi kan rezeki bukan hak suami, Allah yang tentukan. Maka hargai penghasilan suamimu meskipun sedikit. Jangan baru datang suamimu kasihan. Apa kau sudah sedikit gajimu, cerewet sekali. Andai ku tahu kau begini, saya tidak mau menikah sama kamu. Apalagi tidak mau, sudah 2 anakmu. Jangan ketawa, saya serius. Bu, mau tahu ciri-ciri penghuni sorga seorang istri? Kata Nabi, barang siapa seorang wanita meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, ketahuilah itu perempuan calon penghuni sorga. Kalau besok-besok ibu dulu meninggal, lalu suami di belakang, kenapa terlalu cepat meninggal? Saya sayang sekali ini istri saya. Oh, ciri-ciri penghuni sorga. Tapi kalau sebaliknya, begitu ibu meninggal, suami masuk kamar berteriak, merdeka! Ada begitu perempuan kerjanya ngomel saja. Ada ibu-ibu di Makassar tanya saya, Ustadz, kenapa itu suami saya tidak betah di rumah? Bawaannya mau keluar terus. Saya ceritakanlah, ada suami istri, istrinya suka ngomel. Suatu ketika suaminya belikan hadiah. Senanglah ini ibu, dikasih hadiah. Nyanyilah ini istrinya. Kata suaminya, Dek, bolehkah kita pergi lihat ziarah kubur, ziarah sumur tua? Sumur ini Bu sudah 400 tahun umurnya. Dalamnya 12 meter. Sampailah di situ. Karena senang sekali nih Bu dikasih hadiah. Kata suaminya, Dek, kau lihat itu sumur, ada ndak airnya? Istrinya lihat. Ada bang, dangkal. Maksudnya dangkal aja bang, paling sampai lutut. Dalam hati suaminya berarti aman ini. Begitu dekat bibir sumur, dia dorong istrinya masuk sumur. Pak, jatuh. Ngomel sudah kau di situ. Ndak ku dengar juga. Ngomel kau sampai pagi. Oh, suaminya di atas. Ngomel kau. 1 jam kemudian Bu, tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk tinggi hitam besar keluar. Kaget suami. Hei, siapa kamu? Saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam tenang-tenang. Ada perempuan di dalam, ngomel aja kerjanya. Lebih selari. Kata suami, Mas, tunggu dulu. Kamu baru 1 jam, saya 24 jam. Bu, sudah tahu? Bu, sudah tahu kenapa suami suka lari? Iya, karena ibu suka ngomel. Ibu pikir enak jadi suami, Bu? Hei, coba lihat itu suami. Kadang-kala ke kebun, mogok motornya, kehujanan, lapar. Dia ndak telepon itu kau, hujan, lapar saya. Ndak. Kenapa? Dia pikir lebih baik saya tanggung sendiri penderitaan saya. Ndak usah istri saya ikut mendengarnya. Tuh. Di kantor dimarah-marahi sama bupati. Siap salah Pak, siap salah, siap salah Pak. Di warung kopi dikejar tagihan. Di jalan ditangkap satpol.
Sampai di rumah dimaki-maki lagi sama istrinya. Memang kau goblok. Kenapa kau tidak lawan? Apa mau dilawan? Nah, dia bupati. Coba kira enak jadi laki-laki. Hah? Pak, Bu, tidak ada rumah tangga tidak ada masalah. Maka ketika ada masalah, sabar. Kalau tidak bisa sabar, suami saya selingkuh, Ustaz. Bukan dengan menceritakannya di medsos, bukan dengan memviralkannya. Kalau kau dapat suamimu selingkuh lalu kau viralkan, bagaimana perasaan anakmu yang tanggung rasa malu padahal dia tidak terlibat perselingkuhan itu? Kalau kau tidak suka suamimu selingkuh, kau datang ke pengadilan agama, tuntut cerai, ini buktinya, selesai. Ini yang jadi masalah, kau sudah viralkan, malu satu kampung, satu keluarga. Sudah itu kau sama lagi. Bertengkar, hamil lagi. Tak nampak, saya bela kau ini malam. Saya tahu kau semua takut sama istrimu. Saya tahu orang Aceh takut sama istrinya. Orang Bugis minta maaf. Tidak ada orang Bugis takut sama istrinya. Cuma istrinya lebih berani. Makanya ini Pak Bupati luar biasa. Ini istri orang Bugis. Saya bilang, wah laki-laki petarung Bapak ini, Pak. Iya. Bu, Pak, Bapak kalau istri suka ngomel, sabar aja Pak. Jangan kau pukul. Bukanlah laki-laki yang menodai istrinya. Ini kau tidak suka istrimu, kau pukul, kau tempeleng, bukan laki-laki itu. Bencong. Kalau kau tidak suka istrimu, caranya, saya talak kamu, talak satu. Kau tidak ada perubahan, masih belum ada perubahan, balik ke rumahnya, bawakan ke rumahnya. Adakan lagu dulu. Pulangkan saja aku pada, atau lihatlah tanda merah di pipi, bekas sering kau lakukan, menutupi. Samakah aku yang dijual hingga sesukamu? Tiap malam engkau ku tinggal pergi, bukannya demi kau dan terpaksa aku harus. Nah, itu aja jawabannya, kan selesai. Iya, saya istri saya marah juga Bu, tapi saya tahu menyikapinya. Kalau perempuan marah kita diam. Kalau laki-laki marah si istri diam. Kalau istri saya marah Bu, saya dengar. Kenapa selalu tinggalkan kita? Itulah lagu saya jawaban tadi. Demi kau dan si buah hati, terpaksa aku harus begini. Mulai senyum dia itu. Masih marah, terpaksa ku peluk lagi. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Masih marah, saya buka baju saya Bu, lalu saya peluk erat-erat. Insaflah wahai manusia. Selesai. Jadi sebenarnya bukan marah yang jadi masalah. Masalah kita bagaimana kita menyikapi orang marah. Tidak adalah rumah tangga yang tidak ada masalahnya Pak. Maka kuncinya sabar. Yang kedua, sholat. Apa yang kedua Bu? Apa yang kedua? Mulai ngantuk saya lihat ini Bu ya. Masih bisa Bu? Bapak-bapak masih bisa? Masih bisa? Satu kali kau sakiti
Masih. Oke. Jadi kalau baru satu kali, maafkan. 2 kali kau sakiti, masih. 3 kali kau sakiti, kurang ajar. Jadi sabar. Saya maafkan. Dan orang yang pemaaf, ini bukan orang lain yang kau maafkan. Ini suamimu, ini istrimu. Dia sakiti kamu. Jangan kau lupa gara-gara hanya satu perkara. 40 tahun kau bersama. Tiba-tiba hanya dapat WhatsApp salah kirim. Tiba-tiba kau lupa kebaikannya 40 tahun. Dia kasih makan kamu gratis. Dia tuh gajinya kau ambil tiap bulan. Sudah 40 tahun. Dia kasih makan kamu. Begitu kau diajak teman kuliahmu dulu, teman SMA-mu Rioni, dia kasih makan kau enak, alam update status, rasanya diperlakukan seperti ratu. Pret. Baru suatu malam kau dihidangkan, kau lupa suamimu yang 40 tahun. Begitu juga kita laki-laki, barangkali istri kita hilap, hanya karena persoalan dia terima WhatsApp salah kirim, tiba-tiba kau sakiti perasaannya dan kau tempeleng. Maka hargai. Sabar. 2, tahan marah. Kalau sabar caranya perbanyak kalimat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang ketiga, tahan marah. Resep kedua, kalau ada masalah dalam rumah tangga, sholat. Ustadz, saya sudah sholat Ustadz. Betul kau sholat, tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat. Asar lagi. Berarti tidak ikhlas. Saya sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi main-main. Begini sholatnya. Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kau bayangkan diri sendiri kan? Pada matinya, wih gue banget gitu. Sholat memang, tapi sholat kok tapi main-main. Allahu Akbar, kayak ditiup angin. Allahu Akbar, terlalu semangat juga. Pantas. Malah ada di Makassar, Ustadz, boleh ke itu sholat tidak pakai BH? Kenapa ibu tidak pakai BH? Dia bilang panas Ustadz. Bolehlah itu tetap sah, tapi bagaimana itu kalau kau ruku? Bu, pantas kau sholat 30 tahun, tidak bisa kau lepas dari kredit. Kenapa? Tuhanmu kau hadapi seperti itu. Bu, ibu pergi menghadap sama Pak Bupati, tidak pakai itu, tempeleng kau istrinya. Kurang ajar, keluar kau. Maka kalau ada masalah, koreksi sholatmu. Saya sholat Ustadz, betul kau sholat tapi cuma hari Jumat. Itu pun paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Saya kasih contoh, kenapa hidup kita susah. Bu, Pak, siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Artinya tidak mungkin dunia dalam genggamanmu kalau yang punya dunia kau jauhi. Saya datang ke Aceh Tamiang. Saya akrab sama Pak Bupati. Saya landing di Bandara Medan. Pak Bupati, saya ada di Medan mau ke Aceh Tamiang. Tapi saya tidak punya mobil Pak. Boleh pinjam mobil? Kata beliau, waduh Pak Ustadz, saya lagi di Jakarta ini ada pertemuan penting. Tapi tidak usah repot Ustadz, tenang. Beliau telepon ajudan. Ajudan, siapa? Itu ada Pak Ustadz di Bandara Medan. Kau pergi bawa mobil full tangki, kasih mobil yang bagus, jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh, ini biar contoh cemburu juga. Contoh aja ini. Tiba-tiba datanglah 30 menit kemudian, datang ajudan. Pak Ustadz, ini ada mobil full bensin, ada sopir, ini pembeli oleh-oleh. Silakan Ustadz gunakan selama ada di sini. Selesai urusan saya soal mobil. Kenapa? Saya akrab sama yang punya mobil. Ya kan?
Sebaliknya ada dari Sulawesi, tidak kenal Pak Bupati, tidak pernah ketemu. Assalamualaikum Pak Bupati, saya ada di Medan, boleh pinjam mobil? Siapa ditelepon Pak Bupati? Siapa? Kapolres. Pak Kapolres, tangkap itu. Tukang tipu, tidak tahu tiba-tiba pinjam mobil, pasti tukang tipu. Begitu juga dalam hidup ini. Tidak pernah sholat, hari Jumat saja paling terlambat datang. Tiba-tiba masalah dalam rumah, ya Allah capek sudah saya hadapi masalah ini ya Allah. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek hadapi masalahnya, cabut nyawanya. Bapak ibu saudara-saudara sekalian, adik-adikku para pegawai, yang mau naik pangkat, yang mau dapat sekolah, jangan kau cari muka sama manusia, capek. Lebih kau minta kepada Allah. Ada masalahmu, minta kepada Allah. Allah itu maha pengasih, Allah itu maha mendengar, dan Allah janji ud'uni astajib lakum. Minta kau sama saya, pasti saya kasih kau. Itu janji Allah, bukan janji caleg. Terus, adik-adik, Pak Bupati ini minimal 3 ajudannya. Ada yang tugas pagi sampai siang, ada siang sampai sore, sampai malam, ada yang malam. Itu ajudan beliau kalau dipanggil sama Pak Bupati, apalagi beliau jenderal, ajudan, itu ajudan biar lagi duduk langsung lompat, siapa jenderal? Kalau perlu itu kacang dia telan. Tidak percaya tanya Pak Bupati, siapa jenderal? Lari-lari, siapa? Perintah Pak. Iya toh? Padahal beliau ini ada pensiunnya, hilang jabatannya. Tapi begitu takutnya itu ajudannya sama Bupati. Ada kira-kira ajudan dipanggil, ajudan, tunggu dulu Pak. Ajudan, Bapak tidak lihat saya sibuk. Lalu kenapa Allah yang memanggilmu? Hayya 'alas shalah, sini, lalu kau tidak datang. Bupati saja takut kita katakan tunggu. Lalu kenapa ketika Allah memanggil kita berani mengatakan tunggu? Bapak ibu saudara-saudara sekalian, maka sholat insya Allah dunia dalam genggaman. Kecil bagi Allah kasih kita apa yang kita mau. Yang Allah minta, perbaiki sholatmu, saya yang selesaikan masalahmu. Sabar, perbaiki sholat, insya Allah sudah dapat kita oleh-oleh pulang maulid kali ini. Ingin rasanya berlama-lama, tapi waktu jualah yang membatasi kita. Masih bisa? Terus. Kau kira saya tukang parkir? Ya, saya mohon maaf, harus balik lagi. Malam ini juga harus ke Medan, sebab pesawat saya besok harus ada di bandara pukul 5 pagi. Lanjut ke Bandung dan ke Jakarta. Nanti tanggal 25 baru balik Makassar. Ibu selesai sini tidur, saya belum, masih jalan lagi. Jangan biarkan saya kecapean Bu, karena di tempat lain masih dibutuhkan. Terima kasih, saya senang sekali bisa berjumpa dengan saudara-saudara saya di Aceh Tamiang ini. Umur panjang, doakan Pak Bupati sehat walafiat, undang lagi Ustadz Dasat datang di tempat ini. Terima kasih. Saya orang Bugis, tidak pandai berpantun. Sebagai penghormatan saya kepada Pak Bupati dan masyarakat Aceh Tamiang, saya mau berpantun. Dan tolong, apa tadi jawabannya? Emble. Ya iya itulah itu ya. Ya coba, ya. Jawab ya Bu ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Setelah ketemu ternyata berbeda. Satu lagi. Dari Jakarta ke kota Bandung. Memakai kereta api. Di atas kereta ada harimau. Saya tidak jadi naik. Terima kasih. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, ini ibu-ibu ini banyak tidak sholat gara-gara apa? Jilbab. Bu, apalagi kalau ada pengantin. Nakutun. Bunga-bunganya di sini, pakai mirok begini jalan.
Beleng-beleng. Ndak sholat gara-gara make up. Ya, sembahyang Pak. Apa susahnya sholat? Haji, biar mau kok ada uangmu, ndak keluar porsimu, ndak haji. Biar keluar porsimu, ada uangmu, sakit, ndak haji. Puasa, biar kau kuat, tapi tiba-tiba kena ku penyakit yang ndak boleh lapar, ndak bisa kau puasa. Zakat, biar kamu mau kalau ndak ada uangmu, ndak bisa. Tapi sholat, apa alasanmu? Bilang aku, apa? Apa? Tidak ada kecuali malas atau pura-pura haid. Dia bilang suaminya, kenapa belum pakai sembahyang? Nabi bilang, masih haid kak. Beli-beli, masih ada sedikit-sedikit. Nabi bilang suaminya, bohong. Apa bohongku kasih lihat kowe? Ya mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilcaleg. Kalau mau dicoblos datang semua biar ndak diundang. Sekalinya sudah terpilih hilang lagi mereka. Ada begitu di Nabire? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Nabi siko jam aku datang. Lebih kau pergi pasar jual ikan. Jam aku datang, lebih baik kau pergi jual sayur. Jam aku datang, bisa kau lihat ceramahnya di YouTube. Alhamdulillah, setan yang ada di rumah berhasil kita kalahkan, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Bu, setan itu paling tidak senang kalau kita dengar ceramah. Jadi dia goda kita supaya tidak dengar ceramah. Apa dia bilang? Jam aku dengar ceramah, pegang HP-mu, pegangi HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP kena godaan setan. Sudah dikasih tahu, masih juga dia pegang. Mengerti saya mako? Bagaimana kau dengar ceramah? Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Amin. Bu, dengar ibu. Ada beberapa golongan orang yang makbul doanya. Makbul doanya itu cepat sampai doanya. Salah satu di antaranya mereka yang musafir perjalanan dakwah. Saya. Jadi saya berdoa, ya Allah, mudah-mudahan yang ibu pegang HP selama saya ceramah, Allah kasih kawin lagi suaminya. Amin. Kawin suamimu. Simpan dulu HP-nya bu, simpan dulu.
Simpan dulu Bu. Bu, simpan dulu. Saya tidak mau ceramah kalau ada yang rekam. Simpan dulu, bisa? Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Ayo sama-sama, kita semua sama-sama. Yuk, yuk. Salatullah salah ala toha rasul. Ayo kencang-kencang. Salatullah salamullah ala yasin. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidi lillah bi ahlil bad. Cek mana teknisinya dulu. Ini terlalu ngebas. Ya, tutup saja basnya Pak. Nggak usah pakai bas. Tutup. Tak kasih tutup saja, nggak usah pakai bas. Ehoknya juga tutup. Ya, oke, treble-nya naik. Oke, volumenya kurangi sedikit. Cek. Nah, lebih jelaskan? Basnya Pak masih ada. Ajak nata pakai bas, ajak nah. Ya, cek. Nah, oke. Ini lebih jelaskan? Oke. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, teristimewa para pejabat Polri dan TNI. Mohon maaf Pak, saya tidak bisa sebut namanya satu-satu, saya tidak tahu karena baru hari ini kita ketemu. Dan para alim ulama yang hadir di tempat ini, teristimewa saudara-saudara saya dari Patinjo yang mengundang saya datang ke tempat ini. Yang menghubungi saya namanya Kulasa. Oke. 6 tahun ngantri menunggu jadwal. Kemarin malam ada juga sekampung saya, Ibu Mia namanya. Saya tidak tahu ada dia di sini atau tidak. Yang kecil-kecil orangnya. Oh, ada di atas. Ya. Bapak Ibu, tadi saya bilang sama Kulasa, tidak pernah dibayangkan saya bisa hadir di sini. Ini ada 2 orang jadi saksi waktu saya kecil. Saya SD sudah jual jalan kote. Ya. Saya jual es lilin. Saya jalan kaki dari Rajang, dari Bungi ke Rajang itu 4 kilo. Jalan kote di sebelah kanan, es lilin di sebelah kiri. Yang punya es lilin itu saya masih ingat namanya. Saya panggil Tante Indar. Saya selalu sedih kalau ingat ceramah kisah saya hidup ini saya. Sebelah kanan es lilin, sebelah kiri jalan kote. Dan waktu itu Agustusan. Ya. Tidak ada satupun es saya yang laku. Tidak ada jalan kote saya yang laku karena musim hujan. Apa saya sedih? Karena tidak laku? Tidak. Karena saya ingat mamaku di rumah, tidak ada saya bawakan uang. SD waktu itu. SMP saya jalan kaki. Kulasa sudah pakai motor. Saya jalan kaki pergi sekolah. Dari Bungi ke Culu kurang lebih 3 kilo. Saya kalau pergi kuliah di Makassar, berdiri saya di bus. Pipos atau Cahaya Solo. Berdiri 8 jam. Kenapa? Bayarnya cuma 1.000, waktu itu 5.000 pembayaran ke Makassar. Ada anaknya orang Bungi tinggal sama saya. Namanya Pak Misbah.
Anaknya namanya Firdaus. Tinggal sama saya. Karena bapaknya bilang, melok mo ka pas sekolah ko, pak kuliah ko tapi si bawa ko das. Karena kalau sama saya bisa saya ajar. Saya ajar dia ngaji. Dialah yang selalu bawa makanan, ikan kering, susu, beras, telur, Indomie. Bapak saya merantau ke Kalimantan, tidak jelas kerja. Bertahun-tahun tidak ada kabar. Tapi alhamdulillah, saya dirindukan orang datang ke sini. Masih Bapak ingat? Baru-baru rekeningku diblokir. Ya toh? Dan itu 120 juta orang diblokir rekeningnya seperti saya. Ternyata video saya itu sampai ke Pak Prabowo. Siapa sangka saya Dasat Latif, orang kampung dari Bungi Patinjo, didengar oleh seorang presiden. Dan beliau panggil aparat. Buka semua yang diblokir, tidak perlu bayar. 120 ribu orang dibuka blokirnya. Gara-gara Dasat Latif yang protes. Dulu Ibu, saya jalan kaki pergi sekolah dari Jalan Harimau ke Jalan Cakalang. Naik sepeda saya dari Jalan Harimau ke Antang, cuci pakaian, naik sepeda BMX. Itu pun bukan sepedaku, sepedanya sepupuku namanya Anto, orang Lasape. Saya pinjam sepeda BMX-nya, kalau hari Minggu libur saya pergi mencuci sudah salat subuh naik sepeda. Kurang lebih 16 km pp. Saya cuci pagi-pagi, saya tunggu kering, sore sudah kering saya setrika. Sudah setrika, saya lanjut lagi naik sepeda ke Jalan Beringin, daerah Todopuli, untuk mengajar ngaji anaknya sepupuku yang kerja di PU. 16 tahun Pak saya menderita di Makassar. Dulu saya pernah menjadi pegawai cleaning service. Bersih-bersihkan toilet travel di Jalan Mapanyuki. Saya bilang sama yang koordinator, jama ko gaji Kak, tapi kalau ada undian umroh, kasih masuk namaku. Sampai tutup itu kantor, ndak dapat. Saya pernah menjadi pegawai catering Jalan Harimau, lorong 77A, sama adik saya Lukman. Saya bilang itu yang punya catering namanya Bapak Reza, orang bau-bau. Betul Ibu. Kemarin saya jemput itu tamu saya dari Malaysia. Saya jemput pakai mobil saya. Dia bilang, bah, boleh tahan bah ini mobilnya Ustadz. Itu mobil yang saya pakai barangkali belum cukup 5 seperti itu di Makassar. Dengan izin Allah. Kalau saya jadi pegawai dulu tidak dapat travel, tidak dapat umroh, sekarang saya punya travel sendiri, bahkan saya umrahkan orang. Kalau dulu saya menderita cari beasiswa, sekarang saya yang kasih beasiswa. Termasuk tadi saya landing, ada lagi orang Ustadz, ada anak yatim piatu saya kenal, bawa ke kantorku saya kasih beasiswa. Dulu tidak dikenal, sekarang hanya orang tidak pegang handphone yang tidak kenal Dasat Latif. Nah, sekarang apa resepnya? Saya kasih ke oleh-oleh. Apa resepnya? 1, aqimis salat, perbaiki solatmu. Tidak mungkin ini dunia dalam genggaman kalau kau tidak solat, cari tamati itu. Jadi kalau tuan-tuan yang dari Jawa, yang dari Sumatera, yang dari Sulawesi, yang dari Ambon, dari Ternate, kau datang ke sini cari dunia, tapi kalau tidak sembahyang kau, sampai mati kau tidak akan bisa kuasa itu dunia. Bagaimana ceritanya? Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Siapa yang punya dunia? Allah. Artinya apa? Tidak mungkin kau punya dunia kalau yang punya dunia kau tinggalkan.
Saya kasih kau contoh. Saya akrab sama Kulasa. Saya sampai di sini di Ternate, di Nabire. Bos, laku ate Nabire. Mereka jual macam keliling-keliling. Tangoto. Bos, ada ini saya di Nabire. Saya mau keliling-keliling cari orang bungi. Tapi tidak ada mobilku. Apa dia bilang? Tanam bos. Gampang soal mobil. Tapi laku pinrang teh. Tapi saya lagi di Pinrang. Tapi tidak usah cemas. Nah telepon temannya. Ada itu dasat ustaz di bandara. Bawakan mobil. Kasih mobil. Kasih full tangki. Jangan lupa kasih pembeli oleh-oleh. Contoh. Kau juga biar contoh cemburu juga. Contoh saja ini. 1 jam kemudian datang temannya Kulasa bawa mobil. Lengkap dengan pembeli oleh-oleh. Ustadz, ini kiriman Naboska. Selesai urusanku. Kenapa? Saya teman sama yang punya mobil. Sebaliknya, tidak pernah kenal, tidak pernah baku tahu, tidak pernah ketiak. Telepon, oi Kulasa, pinjam dulu mobilmu. Naina telepon. Siapa dia telepon? Kapolres. Komandan, ada tukang tipu itu? Tidak kenal tiba-tiba pinjam mobil. Tukang tipu itu. Begitu juga dalam hidupmu merantau. Kau datang merantau sini ngontrak-ngontrak, kerja rugi, nge-grab hilang motormu, istrimu suka ngomel, suamimu jelek. Mengadulah kau kepada Allah. Kau tidak pernah sholat. Sholatmu hanya hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Orang khotbah kau tidur. Tiba-tiba masalahmu dalam rantauan. Kau dikejar-kejar utang. Banyak masalah dalam pekerjaanmu. Ya Allah, capek sudah saya. Jauh-jauh ku tinggalkan kampungku. Ya Allah, capek sudah capek. Allah berfirman, malaikat, karena dia sudah capek hidup, cabut nyawanya. Ibu, dengar baik-baik, catat ini baik-baik. Yang tidak masuk akal saja bisa Allah lakukan, apalagi yang masuk akal. Tidak masuk akal, itu kata manusia. Kalau Allah yang mau, tidak masuk akal. Bagaimana dia mau masuk pergi haji? Nah, dia orang miskin, itu kata manusia. Kalau Allah yang mau, kun. Ibu, Bu, bisa itu perempuan hamil, tidak ada suaminya? Bisa? Jangan kau bilang, Bi, itu bukan tidak ada suaminya, sembunyi-sembunyi. Bisa ndak perempuan hamil ndak pernah disentuh laki-laki? Ndak pernah disentuh laki-laki, bisa? Menurut logika ndak bisa. Tapi kalau Allah yang mau, Siti Maryam hamil melahirkan Isa Al-Masih. Cuma sekarang banyak saingan, mau saingan Siti Maryam. Ada anak dan ada suaminya. Beleng-beleng. Pak. Bisa ndak manusia dia bakar masih bisa hidup? Dibakar, penuh lapangan api dilempar, bisa hidup? Ndak mungkin kata akal. Tapi kalau Allah mau, Ibrahim dibakar justru kedinginan. Ada di sini pernah tidur tidak pernah bangun-bangun 2 hari. Beda pingsan ya, beda sakit. Tidur 2 hari tidak pernah bangun-bangun. 24 jam saja tidur tidak bisa. Sakit semua badan. Tapi kalau Allah yang mau, bukan 2 hari, bukan 2 bulan, bukan 2 tahun, tapi berapa? 309 tahun tidur tidak pernah bangun. Ashabul Kahfi. Makanya kenapa mereka mau bisa begitu? Tidak masuk akal. Karena mereka dekat dengan Allah. Kalau kamu mau dekat Allah, pada cengi sampajammu. Ya, ibu-ibu. Ini ibu-ibu ini banyak tidak sholat gara-gara apa? Jilbab. Apalagi kalau ada pengantin. Nakucun. Ini bunga-bunganya di sini. Pakai mirok begini jalan. Beleng-beleng. Ndak sholat gara-gara make up. Ya, sembahyang Pak. Apa susahnya sholat? Haji
Biar mau kok ada uangmu, ndak keluar porsimu, ndak haji. Biar keluar porsimu, ada uangmu, sakit, ndak haji. Puasa, biar kau kuat, tapi tiba-tiba kena ku penyakit yang ndak boleh lapar, ndak bisa kau puasa. Zakat, biar kamu mau kalau ndak ada uangmu, ndak bisa. Tapi sholat, apa alasanmu? Bilang aku, apa? Apa? Tidak ada kecuali malas atau pura-pura haid. Dia bilang suaminya, kenapa belum kau sembahyang? Nabi bilang, masih haid kak. Beli-beli, masih ada sedikit-sedikit. Nabi bilang suaminya, bohong. Apa bohong? Ku kasih lihat kau. Ya mah. Apalagi tidak sholat, tinggi pangkatnya, polisi, tentara, dah ada. Kau kaya, kau kalah kaya Nabi Sulaiman. Kau sakit, kau kalah sakit Nabi Ayub. Kau tinggi pangkatmu, kau kalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau cerdas, kau kalah Nabi Nuh. Ayo. Kau gagah, kalah Nabi Yusuf. Tidak ada pak. Kalau kau tidak sholat, kamu nol di hadapan Allah. Kenapa Ustadz? Saya sudah 30 tahun datang Nabire. Kau tidak bisa punya rumah. Tidak sembahyang kau bos. Apa susahnya Allah kasih kau dunia? Apa susahnya? Saya sembahyang Ustadz. Betul kau sembahyang. Tapi putus-putus. Nah bilang orang Bugis, mas sampajam manupasi. Apa itu manupasi? Manupasi? Maga pasi, mapedi pasi, mas sampaja sih. Maga pasi, engkau pasi masalana, mas sampaja manupasi. Manupasi? Sholat pak, kecil. Ustadz, saya tidak bisa berdiri, duduk. Ustadz, baru kak tobat, mu'allaf. Baca itu buku tuntunan sholat. Boleh, boleh. Kau pegang ini buku sholat. Baca itu Al-Fatihah. Nggak tahu bahasa Arabnya, bahasa Latinnya kau baca. Allah tahu kau baru belajar. Allahu Akbar. Allah. Nah lihat kau anakmu ketawa, panggil dia. Ini mina karena bapak dulu ndak pernah belajar, maka belajar kau nak supaya tidak seperti bapak. Apa pi alasanmu? Apa pi? Ndak bisa kena air tayamum? Apa pi? Di tengah hutan ke Ustaz, di tengah hutan boleh sholat, ndak ada karpet, di pasir, di tanah, ndak ada air tayamum. Kalau tanah, sudah itu kasih begini, jangan sampai kau kasih begini pasir langsung kau tutup, ndak sembahyang kau itu. Kenapa? Pasir. Agapi. Bu, saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Ayalah sholat, asar lagi. Tidak ikhlas kok. Saya sholat Ustaz. Betul kau sholat tapi main-main. Iya karena budua. Dinasrakan. Kau ketawa karena kau begitu bayangkan dirimu toh. Sampai ada ibu-ibu tanya ke Ustaz, bisa orang sembahyang tidak pakai BH? Kenapa Ustaz? Panas. Boleh ji, tapi bagaimana itu kalau ruku kok? Tak lempar-lempar. Salatullah salam ala toha. Salatullah ala yasin habibillah. Bu, dengar yang tidak sholat nah, dengar. Dia puasa, baik sifatnya, suka sedekah,
Kalau Ramadan dia papuka, tapi tidak sholat. Nanti Nabi bilang Tuhan, ibu ini pahalamu 10 karung. Ini pahalamu. Mana kuncinya? Apa? Sholat. Oh, tidak ada. Nah, Nabi bilang Tuhan, sebagai maha adilnya saya, semua kebaikanmu saya jawab. Semua kebaikanmu saya balas. Ini tapi tidak bisa kau ambil amalmu karena kau tidak punya kunci. Orang yang sholat sampainya manupasi, ada kuncinya, tapi cepei, rusai, bisa dibuka, tidak bisa, maka mesti lengkap. Bisa dibuka Ustaz, kita kasih palu-palu, itu di dunia. Kalau di akhirat belum sampai palu-palumu, lebih dulu kau dipalu-palui. Ya, resep pertama, orang yang tidak sholat, semua amalnya tidak ada gunanya. 2, orang yang sholat, menurut Quran dia orang kafir. Nabi bilang begini Pak, batas antara kekafiran dan keislamanmu, kau kafir atau Islam, bukan sekedar kamu keluar Islam. Biar kau tetap Islam, tapi tidak sholat, kata Nabi, kamu kafir. Bahkan Imam Syafi'i menghukuminya, orang yang tidak sholat dan mati, jangan kau sholati jenazahnya. Itu baru di dunia, jangan sholati jenazahnya. Menurut Quran, buka surah Al-Fat 29. Muhammad Rasulullah, walladzina ma'ahu as-sidda'u alal kuffar, ruhama'u bainahum, tarahum rukka'an sujada. Tanda umat Muhammad itu, kamu lihat mereka ruku dan sujud. Pak, Bu, halo Ibu, Pak, kalau selama ini masih putus-putus sholat, pulang dari pengajian ini, percaya Bapak sudah dapat hidayah paling besar dalam hidup. Kalau yang selama ini masih tidak sholat sama sekali, pulang dari pengajian, mulai dia sudah sholat, insya Allah sudah berkah hidupmu. Yang mereka sudah sholat, jangan puas cukup sampai di situ. Ayo hidupkan salat jamaah. Kalau mau melihat orang non muslim, ada Islam di Nabire, hidupkan salat jamaah. Alhamdulillah di Nabire ini Pak, ramai salat jamaah. Apalagi kalau subuh, penuh masjid. Sampai di luar, tidak ada di dalam. Ayo Pak, Bu, bapak-bapak yang sudah tua, yang sudah muka-muka sakaratil maut, rajinlah ke masjid, ya. Kalau laki-laki malas ke masjid, itu sebaiknya kasih kudung, cala bayi itu, ke masjid. Ada orang bilang, kenapa kok tidak ke masjid? Satu, sebabnya dia tidak lihat pahalanya. Coba kalau dipasang sama pengumuman ketua KKSS, siapa yang datang sholat berjamaah dikasih pembeli pulsa 200.000, beras 10 kilo, minyak 5 liter, telur 2 rak. Saya yakin sholat subuh jam 5, jam 10 malam sudah penuh. Kenapa? Karena nak lihat pahalanya. Ya, Bu, Ibu datang kalau dekat dengan masjid rumah tak Ibu, datang ke masjid. Kalau di masjid kenapa Ustadz? Lebih khusyuk. Kalau di rumah banyak gangguan Ibu. Allahu Akbar. Bunyi kasetnya anak-anak. Cikampek, Tasikmalaya. Tidak sadar ki begini toh maki goyang. Iya toh? Banyak gangguan. Begitu kalau di rumah banyak gangguan Ibu. Allahu Akbar. Tiba-tiba kucing lewat. Nah sudah menggoreng ikan, lupa tutup. Nah pasti ndak husuk mako Ibu. Yang kau pikir labet nih balai capu nih. Akhirnya apa? Dia bilang, kul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu, iya toh? Kalau di rumah Ibu ndak ditahu. Sudah mah ini tahayat atau belum? 2 mini atau 3?
Tapi kalau di masjid semua gangguan itu tidak ada. Ada yang bilang, Ustadz tidak bisa beda pergi masjid perempuan. Siapa bilang? Tidak ada ayat, tidak ada hadis yang melarang perempuan ke masjid. Perempuan kata Nabi tidak dianjurkan. Tapi kalau mau ke masjid jangan dilarang. Kenapa dulu perempuan tidak dianjurkan? Karena dulu perempuan kalau keluar rumah tidak aman, bisa jadi diculik dan diperkosa. Sekarang ibu-ibu aman. Apalagi kalau usia tak sudah 60 tahun. Siapa mau culik ibu? Sibuknya itu. Diculik. Barangkali ibu yang bilang, culikan. Ya, Bu, jamaah, adik-adik, hei, tanya itu kulasa. Saya dari kecil sudah hidup di masjid. Saya ini tidak pernah pesantren. Tidak pernah saya pesantren. Dulu mau pesantren Kabalangang, tapi lebih mahal, bapakku tidak jadikan saya di pondok. Jadinya SMP. Tapi saya belajar agama, masjid. Waktu itu, kalau Ramadan, saya tidur di masjid. Apa kerjaku? Teriak-teriak kalau sudah jam 2. Sahur. Itu kerja saya. Kulasa bawa motor. Makanya dia terdampar di Nabire. Di Nabire ngurus motor. Kenapa dulu orang sholat jamaah saya sahur. Adik-adik, bapak-bapak, ajak anakmu ke masjid. Teman-temanku dulu remaja masjid, alhamdulillah, tadi saya buka di grup saya, ada di Korea lagi khotbah. Ada lagi teman saya, rajin di masjid, sekarang sudah pegawai bank, menjadi bos. Tidak ada orang susah hidupnya kalau dia dekat dengan Allah. Kau dekat saja sama Kapolres, aman masalahmu. Iya toh? Kau dekat sama bupati, aman bisnismu. Apalagi kalau dekat dengan Allah. Masa dekat dengan Allah disusahkan hidupnya? Tidak mungkin. Iya, maka resep pertama, dekati Allah, sholat. Sudah sholat, berjamaah ke masjid. 2 resep kedua, birrul walidain. Saya selalu lihat jam ibu, bukan karena jamku bagus, tapi 9:30 saya harus tinggalkan tempat ini karena pesawat saya jam 10. Apa? Bu, bisa sampai 2 jam? Bisa Pak? Serius? Saya yang tidak bisa. Salah lain waktu. Resep kedua, birrul walidain. Baik-baik kau sama orang tuamu. Umar bin Khattab pernah bertanya, ya Rasulullah, setelah Allah dan Rasulnya, siapa yang saya taati? Apa jawabannya Nabi? Ibumu. Setelah itu siapa ya Rasul? Ibumu. Setelah itu siapa? Ibumu. Setelah itu siapa? Bapakmu. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Paham? Coba ulang bedek. Ibu, bapak. Berarti 3 ibu, 1 bapak. Setuju Pak? Setuju? Apa mau setuju? Nah suamimu, istrimu saja sudah pegang rebut, tidak bisa kau ambeki. Kau bilang ganti-ganti sayang tuh. Istrimu nonton drama Korea, langsung kau bilang, Bu, ganti itu berita. Apa ganti-ganti? Kau tidur situ, terlambat kau lagi besok buka toko. Mau poligami. Minta kau benena. Tapi kami orang Patinjo, tidak ada takut sama istri. Tidak ada orang Patinjo. Cuma kami orang Patinjo, istri kami yang lebih berani. Ya, saya jelaskan dulu
Saudara-saudara, sedulur-sedulur, patinjo itu bahasa yang hanya ada di kampung saya. Beda dia Pak. Pindrang itu umumnya Bugis. Masuk Parepare, jalan terus, kota Pindrang terus. Ada kampung namanya Desa Bungi. Itu kalau lewat dari itu sudah masuk Sulawesi Barat. Perbatasan Sulawesi Selatan dengan Sulawesi Barat. Bukan Bugis, tapi patinjo namanya. Mamaku orang Bugis, bapakku patinjo. Hebatnya ibu bapak saya itu saling bicara dengan bahasanya masing-masing. Tidak saling mempengaruhi Bu. Misalnya bapakku bilang, lopea melok kumande. Nah bilang mamaku, engkana tuh loni mandre. Nah, tidak saling mempengaruhi dia. Makanya saya pandai bahasa patinjo, pandai juga bahasa Bugis. Itulah hebatnya orang tua saya, tidak saling mempengaruhi. Masya Allah. Nah ini patinjo. Resep kedua, birrul walidain. Kenapa harus berbuat baik sama orang tua? Satu, itu yang tadi 3. Ibu, bapak. Kenapa 3 kali disebut? Karena ada penderitaan 3 ibu, penderitaannya 3 jenis yang tidak bisa ditanggungi di bapak-bapak. Apa itu? 1, hamil. Pernah rasakan hamil Bu? Enak? Kenapa paling keulang-ulang? Menderita toh? Waktu hamil jalannya saja saya biasa stres lihat. Begini jalan. Kalau mau duduk kasih yang itu standar samping. Iya toh? Ibu-ibu masih ingat waktu hamil? Masih? Ada ndak ibu-ibu hamil duduk tidur tengkurap? Ada? Berapa lama ibu tidak tengkurap? Berapa lama? 9 bulan. Berani itu ibu tidak tengkurap. 9 bulan. Tidurnya hanya begini. Kita Pak laki-laki 1 bulan saja tidak tengkurap, pusing Pak. Inilah hebatnya perempuan. 2, ibu-ibu, 2. Apa itu? Melahirkan. Masih ingat waktu melahirkan? Masih. Ada ndak melahirkan senyum? Mentang-mentang dia kaya, keluar kona. Ndak, maka tani mesek tu. Ya teh Bu. Ya, ada ibu-ibu keluar anaknya. Cedepi. Lihat Bu. Begitu susahnya melahirkan, ada ibu yang meninggal melahirkan anaknya. Dan hebatnya itu ibu, kalau lahir anaknya cacat, justru itu paling sayang. Dan hebatnya itu ibu melihara anak, pergi pengajian, nah bawa juga anaknya. Kadang-kadang Ustaz Nasesa. Iya toh, ibu. Dulu saya waktu kecil, kalau pergi kasih yang pengantin ibu-ibu, nah bawa anaknya. Begitu menangis langsung nakoti. Bapak-bapak di samping ibu. Sekarang sudah tidak ada begitu kan? Itulah ibu. Yang ketiga, ibu-ibu masih ingat apa yang ketiga penderitaan ibu? Menyusui. Apalagi kalau tumbuh giginya. Kita bayangkan semua ibu-ibu ini. Ada. Halo, mutuakan. Iya teh Bu. Iya Bu. Ada ndak ibu-ibu digigit? Kok gigit saya? Ndak, dia bujuk itu dah. Aduh naan. Lepas kau naan. Ya toh, siang anaknya, malam. Ya teh Bu. Iya. Makanya itulah penderitaan orang tua. Bu. Siapa yang mengandung suamimu, Ibu? Siapa? Ibunya. Siapa yang melahirkan suaminya, Ibu? Ibunya. Siapa menyusui suaminya, Ibu?
Dulu waktu anak kecil. Siapa? Sekarang siapa yang terima penghasilan suaminya? Siapa yang menerima penghasilan suamimu? Jawab dulu. Siapa yang terima penghasilan suamimu? Bilang saya. Siapa? Makanya ibu, kalau kau kurang ngajar sama mertuamu, itu penyebabnya tidak ada keberkahan rumah tanggamu. Sekarang istri banyak yang rajin sholat, rajin majelis taklim, tapi kurang ngajar sama mertuanya. Suaminya merantau ke sini, punya rumah, punya mobil. Begitu suaminya mau transfer ke mamaknya, apa dia bilang? Mamakmu terus. Mamakmu. Pilih kau, saya istrimu tinggalkan rumah atau kau mamakmu. Dengar kau ini suami. Hei, kalau ada istrimu bilang begitu, jangan kau tawar-tawar. Langsung kau bilang, saya pilih mamakku, kau keluar dari rumah. Apa laki-laki takut sama istri? Tidak masuk di akalku saya kalau ada laki-laki takut sama istri. Bagaimana ceritanya Pak? Nah kau yang kasih uang. Kita yang setengah mati cari uang merantau ke sini. Setengah mati kita cari uang untuk kasih senang bajunya. Lalu kau takut sama dia. Menangis Ustaz. Kenapa kalau menangis sih? Mengamui. Nah kasih pecah piring. Bantu kasih pecah itu piring. Nah banting semua gelas. Bantingi juga. Yang penting jangan kau sentuh badannya. Nah pecahkan piring. Kasih pecah juga. Nah kasih pecah televisi. Alhamdulillah berhenti nonton. Pak dengar baik-baik. Piring, gelas, TV boleh dibeli kembali. Harga diri sebagai suami tidak boleh diinjak-injak istri. Takbir. Itulah yang takbir yang takut sama istrinya Pak. Bu. Halo Bu. Mau sukses merantau, jangan kau lupa orang tuamu. Ada kau dapat 1 juta, kirim 100.000. Lalu titip doa, Mak, saya belum bisa kirim ki banyak-banyak. Tapi saya tidak pernah lupa ki Mak. Doakan saya supaya suamiku sambakin bauran rezekinya, banyak lagi saya kirim. Mamakmu bilang amin, itulah yang membuat Allah tambah rezekimu. Tapi kalau kau merantau kau lupa orang tuamu, itu yang membuat kamu tidak pernah bahagia. Saya pintar tidak, saya cerdas tidak, tapi saya urus ibuku. Tanya itu sekampungku yang ada di sini. Zaman saya susah, tidak ada yang perhatikan kita. Ibuku kalau ada pengantin, tidak pernah kasihan duduk di depan. Selalu di belakang. Bagian apa? Bagian cuci piring. Karena yang di depan harus haji. Yoloki haji. Ye puang haji yoloki. Ini tosi. Ini si puang haji. Mamaku ndak haji. Cuci piring. Sampai saya di sampingnya tuh. Sampai basah dasternya. Kalau ada mi pengantin. Nabila mi orang. Angka ni buat tinge. Boleh ni buat tinge. Boleh ni. Datang itu mamaku kodong. Ngintip-ngintip. Sekarang mamaku orang banyak cari mau foto minta didoakan. Bapakku saya bikinkan masjid di kampung namanya Masjid Bani Abdul Latif. Mamaku saya bikinkan masjid di Makassar namanya Masjid Hajjah Sitimang. Selalu ramai orang datang ke situ. Banyak orang kaya di kampungku. Tidak takabur saya Bu. Tapi rasa-rasanya hanya saya yang antar jemput mamaku pakai helikopter ke Makassar. Makanya Allah kasih saya rezeki. Ridallah fi ridal walidain, suktillah fi suktil walidain. Maka ibu-ibu, jangan kau lupa orang tuamu. Saya tidak masuk akal kalau ada ibu yang tidak menghormati orang tua. Nah kalian ini rasakan bagaimana hamil, bagaimana melahirkan, bagaimana menyusui, bagaimana membesarkan anak. Kenapa setelah ada orang tuamu, kau pergi merantau, kau lupa orang tuamu. Kirim pulang pengajian ini,
kau transfer ke orang tuamu, ada mi berkahnya ini pengajian. Pak, bagaimana anak kita mau baik? Dari kecil kita tidak ajar agama. Mama saya dulu kalau diajar, dia bilang, dek gaga waramparana lakiku, karena mamaku Bugis. Dek gaga waramparana lakiku, anakku tuh nalu rusu, mudah-mudahan anakku matu pada cengi tua-tuaku. Jadi itu bu, kalau suamimu nakal biar nih, dia masuk neraka, ibu masuk surga. Itulah hebatnya perempuan, dosanya suami kau tidak tanggung. Makanya jangan kau periksa terus HP-nya. Tidak ada gunanya kau periksa HP-nya suamimu. Kalau kau periksa, kau dapat lope-lope. Mau kau apa? Mau kau apa? Mau kau diceraikan? Mampu kau janda? Anggaplah kau mampu janda. Mampu kau dapat yang yakin lebih baik. Lebih baik jangan kau urus HP. Urus anakmu. Urus anak. Suamimu nakal. Nanti ini anak besar dia tahu mana orang tuanya yang lebih perlu disayang. Tidak, HP dia terus kau jaga. HP-mu. Kau dapat lope-lope, mau kau apa? Saya bilang sama mamanya, ini HP-ku. Kalau dapat kau mantan apa? Dia bilang, masih sering kipale WhatsApp mantan. Namanya mantan. Mantan itu tidak seperti aplikasi. Boleh di-delete. Ini mantan tidak mungkin hilang di hati. Ibu juga tuh ada mantanmu toh, tidak mungkin hilang. Ini bukan mesin yang bisa dihapus. Tapi yang penting kau jadi istriku. Itu. Mau kau pilih mantan atau jadi istri? Mantan terindah atau istri? Biar indah tetap mantan. Makanya jangan mau kau periksa HP-nya suamimu. Satu kau periksa, masih anak sembunyi di mobilnya. Kenapa kau tahu? Saya pelakunya. Masih mau kok? Lebih baik jaga anakmu. Bagaimana jaga anak? Jangan kasih makan uang haram. Jangan kau kasih makan uang pilkada. Tidak ada anak di sini di Dabire mati kelaparan. Tapi mati narkoba pasti ada. Berarti tidak usah cemas perutnya anakmu. Yang kau cemaskan, pandai tidak anakmu ngaji. Pandai tidak sholat. Kalau kau urus anakmu, masa tuamu dia yang urus kau. Tapi kau jauh-jauh kau merantau, anakmu kau tidak urus agamanya, uang terus kau cari, lupa pendidikan agama. Begitu kau tua, tidak nak urus kau. Maka ibu urus anak. Tidak ada orang mati kelaparan. Masih ingat lagu? Waktu tak kecil, masih ingat? Ada itu lagu, cicak-cicak di dinding, diam-diam, datang hap lalu. Coba, itu cicak kan di dinding ji, nyamuk terbang, bagaimana dia bisa makan? Nah satu terbang, satu di dinding. Iya toh? Tapi bilang, apa nabilah lagu? Diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, nyamuk yang datang. Tidak ada bilang cicak lompat ke nyamuk. Setengah mati cari nafkah itu cicak kasihan. Iya toh? Bu, jaga anak. Pak, jangan kasih uang istrimu uang haram. 3, rahasia supaya bisa sukses. Utlubul ilma. Kasih belajar anak-anak kita. Makanya saya selalu bilang kalau ketemu tokoh-tokoh asli Papua, saya bilang kalau mau maju tanah Papua, banyakkan sekolah. Bangun sekolah-sekolah yang baik. Panggil guru-guru yang hebat datang ke tanah Papua. Gaji berkali lipat. Insya Allah maju tanah Papua. Kau lihat saya bu. Lihat saya bu. Lihat saya. Jelek, hitam, pesek, pendek. Apa hebatnya ini? Tapi saya memang tidak gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya ibu? Mau semua kau foto toh? Apa karena saya gagah? Tidak, karena saya punya ilmu. Maka sekolahkan, belajar. Allah janji
Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Niscaya Allah mengangkat beberapa derajat di antara kalian, orang yang beriman dan berilmu pengetahuan. Maka jangan pernah berpikir, bagaimana mau sekolah nah bapakmu ndak jelas. Bapaknya ndak jelas gajinya, Tuhannya maha kaya. Saya telah buktikan. Lihat itu gelar saya. Lihat begitu gelarku. Banyak nah. Dr. Haji Dasat Latif, SSOS, Sarjana Sosial, SAG, Sarjana Agama, MSI, Master Science, PhD, Philosophy of Doctor. Sesak napas orang sebut Pak. Doakan saya tahun depan profesor. Apa karena kaya? Tidak. Tapi karena saya dulu kuat belajar. Dengan catatan, sudah punya ilmu, iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Iman dan ilmu Allah angkat derajatmu. Apa susahnya Allah kalau Allah yang mau? Allah angkat derajat kita Pak. Maka kasih sekolah anak. Saya ingat sekali dulu bapak saya kalau soal belajar, duduk pakai, padahal waktu itu masih pakai lampu pelita, bukan kompor gas. Kaleng susu, di lubang, ambil sumbu kompor, masuk minyak tanah. Selesai belajar begini, hitam semua hidung. Saya dapat itu Pak, tetanggaku itu sudah pakai listrik, saya masih pakai lampu begitu. Tapi itu bapakku di meja, bacai. Kalau satu lembar kau baca, dua lembar kau baca, tidak mungkin tidak ada singgah di otakmu. Kau mau pintar atau tidak, bacai. Nah sekarang anak-anak kita game. Siapa yang salah? Orang tuanya. Masih kecil kok kasih game. Akhirnya apa? Naik lagi apa? Judi online. Sudah judi online, pinjam online. Sudah pinjam online, bunuh diri karena banyak utangnya. Ajari anak-anak kita Pak. Bilang sama mana? Belajar kok nak. Urusan pembayaran saya punya urusan. Dan sekarang di periode Pak Prabowo, alhamdulillah sekolah gratis. Kecuali mau di swasta Pak, bayar. Kalau negeri, gratis. Tidak penting dia negeri swasta, mahal tidak. Yang utama pendidikan anak di rumah, bukan di sekolah. Maka tuan-tuan, bapak ibu yang saya muliakan, inilah resep ketiga. Ajar anak, suruh sekolah. Pertama, sholat. Yang kedua, birrul walidain. Yang ketiga, nuntut ilmu. Kalau ini kita tiga lakukan, maka janji Allah, maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. Tuan-tuan, ibu bapak yang saya muliakan, kita sebagai perantau orang sini, saya yakin di sini semua perantau, ya kan? Ya kan? Saya mau tanya kira-kira bapak ibu, bu, kalau misalnya datang merantau ke Nabire, tidak nyaman di Nabire, ada pilihan? Ada? Ada. Pulang lagi di kampung. Ya toh? Bu, ya toh? Nah, mendaftar PNS tidak lulus tahun ini, ada pilihan? Ada. Jamaki jadi pegawai swasta saja. Iya toh? Bu, ikut pilcaleg gagal, ada pilihan? Ada. Tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Suamimu nakal, tidak bertanggung jawab, tukang judi, ada pilihan? Pulangkan saja aku pada ibuku, atau lihatlah tanda merah di bekas sering kau lakukan. Berarti orang tua semua di sini Pak. Lagu-lagu zaman dulu ini. Ya toh? Artinya apa? Menderita di dunia masih ada pilihan. Susah kok di Nabire, masih ada pilihanmu. Tapi bapak-bapak, istrimu cerewet, ada pilihan? Ada pilihan? Ada.
dua pilihan, tambah atau cerai. Masih ada pilihan kalau susah di dunia. Tapi kalau masuk kubur ada pilihan? Ada pilihan? Tidak ada. Masuk pilihan kubur, ndak enak deh, keluar dulu. Viral kau satu dunia kalau kau keluar kubur. Maknanya kalau masuk kubur kau menderita, tidak ada pilihan. Dan kalau kau mau nyaman di kubur, satu, perbaiki sholatmu. Dua, anak yang soleh dan soleha. Anak yang soleh dan soleha. Kalau ibu meninggal, siapa yang doakan? Suami. Kawin lagi, Bu. Apa? Anak yang soleh dan soleha. Yang ketiga, kalau punya ilmu baik, insya Allah ilmu itu akan menjadi amal jariah di kubur. Maka amalkan tiga ini, dimanapun kita merantau, dimanapun tanah dipijak, maka Allah janji, maqamam mahmuda, saya angkat derajatnya. Pesan terakhir, kita semua pendatang di negeri Papua ini. Saya mewakili umat muslim, menyampaikan kepada saudara-saudara penduduk tanah Papua, terima kasih atas budi baik bapak-bapak, kakak-kakak yang ada di Papua ini, yang mau menerima saudara kami muslim, mencari nafkah dan hidup di tanah Papua. Kami yakin jika bapak ibu kakak-kakak tidak menerima kami di sini, entah kemana lagi kami mencari nafkah. Maka kalian para pendatang, hormati penduduk lokal, hargai penduduk tempatan, supaya kita saling menjaga tanah Papua ini. Karena di sini kita hidup, di sini kita beribadah, di sini kita cari nafkah, dan di sini kita berharap menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam iman. Terima kasih atas kedatangannya semua. Mohon maaf tidak sempat berfoto-foto karena waktu yang terbatas. Meskipun kita tidak berjabat tangan, tapi hati kita sudah berjabat. Insya Allah dalam waktu dan kesempatan yang akan datang, kita akan jumpa lagi di tempat ini. Terima kasih atas segala kehadirannya, terima kasih atas segala kebaikannya. Mudah-mudahan Allah membalas segala kebaikan itu. Jika ada kata dan kalimat yang hilaf, mohon dimaafkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal belajar ini, saya sudah buktikan. Ini baru-baru kan videoku beredar. Diblokir saya punya rekening. Entah. Dan itu sampai ke Bapak Presiden. Dan diperintahkanlah yang memblokir itu untuk datang ketemui saya dan minta maaf. Saya maafkan. Sudah itu diperintah untuk dibuka semua seluruh Indonesia. Apa karena saya pejabat? Bukan. Apa karena saya kaya? Tidak. Tapi karena saya ada ilmu. Jangan bersyukur. Tidak perlu mako cemas sekolah anakmu karena tidak ada uang. Dulu saya setengah mati karena tidak ada uangnya bapakku. Sekarang keliru kalian kalau tidak mau kasih sekolah anakmu. Kenapa? Sudah dijamin sama pemerintah. Mau ke sekolah. Sekolahkan. Kalian ASN. Jangan mau kau cari muka untuk jabatan. Sekolah kok. Bapak Gubernur juga kita harap jangan terhasut oleh mereka pencari jilat dan penjilat. Lebih baik cari yang sekolah. Sudah tes, sekolahkan mereka. Kalau dia baik sekolahnya, sekolahkan ke Bandung, sekolahkan ke luar negeri kalau memang dia mampu. Pulang, bikinkan kontrak, kamu harus bangun ini kampung. Panggil semua itu perusahaan besar yang ada di Sulawesi Tengah. Saya mau majukan pendidikan, berapa anggaranmu untuk itu? Saya yakin kalau gubernur punya niat yang baik, pasti Allah bantu. Maka dukung beliau berdua. Dan jangan kalian hasut untuk pisah. Bersyukur, alhamdulillah, Pak Anwar Hafid, birokrat tulen. Bukan sekolah kaleng-kaleng. Bukan yang tiba-tiba hanya karena pengusaha tambahan TPC menang politik. Tidak, beliau sekolah itu namanya pemerintahan. STPDN namanya.
Doktor lagi, oh enggak gampang itu dokter, didampingi lagi oleh dokter, enggak gampang itu orang dokter, enggak mungkin selesai dokter kalau dia enggak beres ilmunya. Bersyukur, maka dukung ini caranya, minimal kamu doakan sehat walafiat. Kalau ada yang tidak baik, kita koreksi. Berjamaah juga kita koreksi. Kalau salah imam, tidak boleh kau ikuti kalau salah. Semestinya ruku, dia pergi sujud. Kau bilang, saya setia sama imam, ruku saja. Tidak, salah. Tegur, cara tegurnya. Bukan juga kau, dongok, salah kau. Tidak. Gimana caranya? Kau ingatkan dengan memuji Allah. Subhanallah. Itu artinya, kita orang Islam loyal kepada pemerintah, tapi kalau salah kita koreksi. Tapi koreksinya bukan dengan ribut, koreksinya dengan mengucapkan, membesarkan Allah dengan adab dan tata kerama. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, kalau Allah sudah kasih nikmat lalu kau kufuri, demu syukuru, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna dzani'aka huwal abtar, maka putus rahmatku, saya cabut kasih sayangku darimu, maka jangan heran kamu kaya tapi tidak ada makanan kau bisa makan. Ada orang banyak miliaran uangnya tuh, ada, tapi tidak ada bisa makan. Dilarang makan nasi, apa ya? Dilarang makan gula, dilarang makan garam, dilarang makan daging, dilarang makan yang berlemak. Apa aja bisa makan? Ubi rebus, warna 10 miliar ubi bisa makan. Saya baru-baru pulang dari Singapura berobat. Nah bilang dokter, Ustadz kalau bisa jangan lagi makan nasi putih. Saya alhamdulillah saya makan nasi kuning, nasi pecel, nasi goreng. bercanda. Ya Pak. Kalau kau tidak bersyukur, maka jauh dari kasih sayangku, kata Allah. Itu baru di dunia, apalagi di akhirat. Bapak-bapak yang ada di depan, tidak semua Allah pilih seperti bapak. Saya kira cukup ibu ya, sudah 10:30. Terus kok kira saya tukang parkir? Pada intinya Allah berikan nikmat. Jangan kau bandingkan Sulawesi Tengah dengan Jawa Timur. Jangan kau bandingkan Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Barat, karena Allah masing-masing memberikan kelebihan pada daerah itu. Yang Allah cuma minta kau syukuri. Cara bersyukurnya jangan bercerai-berai. Bersatu kalian. Kalau kalian bersatu, kau syukuri. Lihat Timur Tengah, tidak ada sawahnya, tidak ada gandumnya di sana, tapi tidak pernah krisis beras. Timur Tengah kekayaannya hanya satu, minyak saja, tapi tidak ada orang Saudi Arabia datang ke Palu menjadi tenaga kerja. Palu, Sulawesi Tengah, semua alam dimiliki, tapi banyak warga kita yang keluar negeri menjadi pegawai kerja. Maka Allah cuma minta perbaiki itu, Pak Anwar Hafid, perbaiki, cintai rakyatmu, Ibu Dokter, bersatu, berdua kok, berpikir saya yang lebihkan segala urusanmu, saya yang selesaikan semuanya. Kalau niat baik, mau memajukan kampung, tidak mungkin Allah tidak bantu. Tinggal luruskan niat. Saudara-saudaraku yang ada masalah sebagai ASN, jangan kau putus asa. Wala tai'asu min rauhillah, kata Allah. Jangan peturenu, perbaiki solatmu. Ista'inu bis sabri was salah. Sabar kau, perbaiki solatmu. Saya yang selesaikan semua itu masalahmu. Itu janji Allah. Mudah-mudahan kita berkumpul di sini. Percaya Bapak Ibu sekalian, kumpul di sini sesungguhnya bagian daripada ikhtiar agar kita bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Selesai dengar dakwah ini, dua orang punya sikap.
Satu, masuk akalnya, dikoreksi, dikritik, masuk akalnya, lalu dia memperbaiki. Inilah orang yang baik imannya. Ada jenis kedua. Selesai, siapa panggil itu tadi dasar? Saya Pak, jangan lagi kau panggil ya. Nggak enak ceramahnya. 7 dia bahas, kita semua udah kena. Jangan kau lagi panggil. Sikap kedua. Maka itu Allah bertanya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Sama ndak orang beriman dengan pura-pura beriman? Iman pencitraan, pencari muka. Kata Allah, la yastaun. Tidak sama. Amal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Mereka yang beriman, beramal soleh, saya kasih ke surga. Surga dunia, kemakmuran, surga akhirat, masuk surga. Wa amal ladzina fasaku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang munafik, pura-pura pencitraan, baiknya hanya depan pejabatnya, saya kasih kembali ke neraka. Nerakanya dunia, nerakanya di akhirat kelak. Maka kita bersyukur, apresiasi ulang tahun 80 tahun Indonesia merdeka di Sulawesi Tengah mendatangkan ulama, bukan mendatangkan artis. Saya terima kasih Pak Gubernur mengundang saya. Meskipun pilkada kemarin saya selalu diundang sama Pak Ahmad Ali. Saya diundang juga sama Pak Anwar Hafid, cuma waktu itu ada acara saya. Maka kemarin saya telepon Pak Ahmad Ali, bos, saya izin masuk. Meskipun saya tahu Bapak dulu bertanding, bukan bersaing ya, bertanding. Oh, dia bilang apa? Tidak ada masalah Ustadz, yang penting dakwah. Saya senang juga Pak Anwar Hafid tahu dulu, dan saya tahu pasti beliau tahu saya selalu datang di sini, dan saya juga tidak di blacklist. Alhamdulillah, inilah jiwa besar seorang pemimpin. Ya? Terima kasih, mudah-mudahan acara ini berkah, ada faedah. Minimal yang tidak sholat mulai sholat. Saudara-saudaraku, jangan kau cibiri orang-orang yang diajak kau kebaikan. Kau ajak diajak gubernur kau cibir, percaya dia catat semua itu cibiranmu oleh malaikat, dan kau akan ditunggu sama malaikat. Kalau kau tidak setuju, diam saja, tidak usah kau koreksi, karena tujuannya adalah untuk kebaikan. Masa untuk sholat masih juga kau malas? Ya, Pak Gubernur saja yang sudah gubernur ngajak sholat, masa kau yang pengangguran enggak? Ya, mudah-mudahan ada manfaat, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebelum saya akhiri, saya mau juga berpantun. Bilang cakep ya? Belum pi. Ya. Dari mana datangnya cinta? Dari Facebook turun ke WA. Dari mana datangnya kecewa? Ternyata ketemu, rupanya berbeda. Demikian usikum wa nafsi bitaqallah fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.